Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan menangani permasalahan yang sering terjadi, yang banyak terjadi dalam merawat anggrek dendrobium. Ketika kita membeli anggrek, kondisinya sangat bagus, sangat cantik, tetapi setelah beberapa lama kita rawat di rumah, bukannya bagus, malah seperti ini. Makin hari daunnya makin rontok, tidak ada pertumbuhan, dan bunga pun kurang bagus. Sedangkan yang kita harapkan adalah plan yang seperti ini. Ketika habis berbunga atau pasca berbunga, dia bisa tumbuh tunas baru dengan suburnya. Anakan-anakan baru tumbuh banyak dan juga subur. Ataupun seperti si imut enobi ini, ketika dia habis berbunga, dia tumbuh tunas baru dan bisa menghasilkan bunga yang cantik, juga tumbuh tunas yang lainnya. Caranya mudah, tinggal dia tekan aja tombol like-nya and tombol subscribe-nya sekarang juga. Jadi dia tekan dulu tombol like-nya. Kita langsung lanjut ke pembahasannya. Pada anggrek yang kondisinya seperti ini, awalnya berbunga, kemudian tumbuh tunas baru, tapi tidak kunjung ada pertumbuhan, dan bunga pun tumbuh tapi tidak maksimal. Ini rontok ya tuh, kering, layu sebelum berkembang. Kita lihat dulu permasalahannya, terutama bagian perakaran. Biasanya masalah utama di bagian perakaran. Jika daunnya tidak ada yang layu ataupun ada bercak-bercak seperti terbakar atau tersiram air panas, itu berarti permasalahan di daun, ada masalah infeksi bakteri dan yang lainnya. Tapi jika seperti ini, daunnya rontok tapi tidak ada masalah lonyot ya, tidak terbakar daunnya atau tidak seperti tersiram air panas, berarti permasalahannya berada di area perakaran dan media tanam. Kita cek dulu media tanamnya. Karena titik masalahnya di media tanam, kita harus bongkar. Jika tidak ada masalah di area perakaran ataupun media tanam, tidak harus dibongkar ya. Kalau seperti ini ya mau gak mau kita harus bongkar media tanamnya. Nah, seperti inilah kondisinya. Ini media tanamnya terdiri dari arang, coco chips atau sabut kelapa, dan juga ada daun kaliandra ya. Terlihat ini sudah bercampur dengan air. Ini daun kaliandra, dan inilah biasanya yang jadi penyebab utama media cepat asam. Daun kaliandra itu cukup bagus untuk pertumbuhan anggrek, kandungan nutrisinya banyak, tapi kelemahannya lebih cepat asam, lebih mudah asam. Dia hanya bagus bertahan selama 6 bulan. Nah, inilah daun kaliandra. Ini harus kita bersihkan daun kaliandranya. Kita bersihkan dulu. Plan sudah saya bersihkan. Kita tanam di tempat yang baru. Untuk media tanamnya, jika ingin media tanam yang awet, kita bisa memakai media tanam dari arang. Tapi arangnya harus yang bagus, arang yang keras, bisa dari pohon kopi atau arang dari pohon bakau, yang penting keras. Kita tanam di sini. Cuman kelemahannya untuk media tanam arang, penyiramannya harus setiap hari karena ini lebih mudah kering. Jika teman-teman tidak memungkinkan menyiram setiap hari, kita bisa tambahkan sabut kelapa atau coco chips seperti ini. Tambahkan beberapa aja atau beberapa persen aja untuk menjaga kelembaban. Untuk daun kaliandra juga bisa, cuman kelemahannya hanya 6 bulan. Kualitasnya bagus tapi hanya 6 bulan. Setelah 6 bulan ke sana tidak bisa digunakan lagi. Nah, seperti ini aja cukup untuk penanamannya. Jangan lupa tiang penyangga. Tiang penyangga sangat penting pada kondisi anggrek seperti ini. Tujuannya agar anggreknya tidak terlalu banyak bergerak, sehingga akar baru yang tumbuh tidak akan terganggu. Jika terlalu banyak bergerak atau tersenggol atau tertiup angin yang kencang, dan bisa bergeser dan menghambat pertumbuhan akar baru. Jika dipakai tiang penyangga seperti ini, batang akan tetap diam dan akar baru pun akan mudah tumbuh dan merambat ke media tanam yang baru.
Untuk penambahan media tanam tidak harus penuh. Untuk pot yang standar seperti ini biasanya kan ada garisnya, kita sampai sebatas garis ini aja seperti ini. Jika memakai pot yang seperti ini ya, pot dari tanah liat seperti ini aja cukup, jangan terlalu dikubur semua agar tidak busuk. Dan untuk bunga, karena ini kondisinya kurang bagus bunganya, kita potong aja, apalagi kita sedang repotting seperti ini. Dengan membiarkan bunga ini tetap tumbuh atau tidak dipotong, ini akan menguras energi untuk pertumbuhan tunas barunya. Jika dipotong seperti ini, yang energi akan difokuskan ke pertumbuhan tunas baru di sini. Dan nantinya dari tunas baru inilah pertumbuhan berikutnya bisa jauh lebih bagus lagi. Tinggal disiram. Untuk penyiraman dilakukan setiap hari. Dan untuk anggrek ini, anggrek dendrobium, kebutuhan sinar matahari berkisar 70 sampai 100%. Jadi untuk dendrobium bisa ditempatkan full matahari, tapi pada kondisi seperti ini sebaiknya di bawah naungan paranet dulu sementara waktu. Jika mau ditempatkan full matahari, tunggu dulu tunas baru tumbuh sekitar 2 atau 3 cm, kita pindahkan ke tempat yang lebih panas, tapi secara bertahap, jangan langsung ke tempat yang panas agar dia adaptasi. Untuk pemupukan dilakukan seminggu sekali. Untuk pupuknya tentu saja pupuk pertumbuhan, jangan memakai pupuk pembungaan. Karena jika memakai pupuk pembungaan, khawatirnya tumbuh lagi spike di batang yang lama ini dan akan menghambat pertumbuhan tunas. Nantinya spike tumbuh dan berbunga, dan habis berbunga habis juga anggreknya, dia mati kehabisan energi. Kalau tumbuh tunas baru itu akan aman. Tumbuh tunas baru atau tunas barunya tumbuh, dia berakar dan bisa menyerap makanan dari tunas yang baru itu dan mengalirkan ke tunas-tunas yang lainnya. Kita cek dulu pupuk untuk pertumbuhannya. Pupuk kimia yang biasa saya gunakan, saya memakai pupuk dari Gandasil. Yang merah Gandasil B untuk pembungaan, sedangkan yang hijau Gandasil D untuk pertumbuhan. Dan untuk merangsang perakaran, saya memberikan pupuk Gandasil D agar pertumbuhannya lebih bagus. Dosis yang biasa saya pakai untuk tanaman dewasa, 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih, atau bisa juga 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Karena ini makanya sendok makan, saya kasih setengahnya aja atau sepertiganya, dilarutkan ke dalam air dan diaduk sampai merata. Lalu kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Dan kita semprotkan secara merata ke semua bagian tanaman pada pagi atau sore hari. Kita tinggal semprotkan ke semua bagian tanaman pada pagi atau sore hari. Intervalnya 1 minggu sekali. Jika ada vitamin B1, boleh kita semprotkan vitamin B1 dulu. Minggu berikutnya baru berilah pupuk. Jika tidak ada, bisa kita langsung semprotkan seperti ini. Dalam beberapa minggu ke depan akan tumbuh tunas baru, biasanya 1 atau 2 minggu. Jika plannya bagus sudah tumbuh tunas baru. Cara ini bisa kita lakukan jika batangnya masih bagus, tidak terlalu keriput seperti ini, masih bagus dan juga masih berdaun. Tapi jika batangnya sudah gundul, sudah parah, tentu saja kita bongkar dulu, kita tumbuhkan tunas baru di udara tanpa media tanam. Seperti pada plant yang ini misalnya, batangnya sudah kering tapi masih ada kehidupan ya sedikit. Nah, plant yang seperti ini, jadi jangan langsung ditanam di pot, kita potong dulu akar yang sudah tidak aktif, kita gantung, nanti akan tumbuh tunas. Nah, ini sudah tumbuh tunas, kita gantungkan seperti ini ya, gantung terbalik aja. Nanti dalam beberapa minggu ke depan akan tumbuh tunas, dan jika tunas barunya sudah tumbuh besar seperti ini, bisa kita tanam di tempat yang baru. Tunas barunya sudah berakar, tentunya kita tanam di tempat yang baru, boleh di pot, boleh juga di papan pakis seperti ini yang sudah saya tanam di papan pakis. Akarnya sudah mulai tumbuh bagus, menjalar ke media tanam. Yang ini media tanamnya saya memakai akar dari pohon kadaka. Tanpa pelembab seperti ini pun bisa tumbuh. Jika plannya bagus dan tempat tanamannya bagus, boleh di papan pakis seperti ini ataupun di papan kayu, tidak masalah. Yang penting penyiramannya diusahakan sesering mungkin atau disiram setiap hari kalau kondisinya seperti ini, karena cukup poros.
Yang ini media tanamnya saya memakai akar dari pohon kadaka. Tanpa pelembab seperti ini pun bisa tumbuh. Jika plannya bagus dan tempat penanamannya bagus, boleh di papan pakis seperti ini ataupun di papan kayu, tidak masalah. Yang penting penyiramannya diusahakan sesering mungkin atau disiram setiap hari kalau kondisinya seperti ini karena cukup poros. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.